Guru memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru berfungsi sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan martabat dan peran pendidikan nasional. Namun, distribusi guru di Indonesia cenderung masih timpang. Di wilayah perkotaan, jumlah guru cenderung berlebih, sedangkan di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, terluar, justru mengalami kekurangan, terutama pada mata pelajaran inti. Ketidakmerataan ini mengakibatkan perbedaan kualitas layanan pendidikan antar wilayah dan memperlebar kesenjangan mutu pendidikan nasional. Peta ini menampilkan peta sebaran daerah tertinggal, yakni 3T di Indonesia untuk periode 2020-2024 berdasarkan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 yang mencakup ada 62 kabupaten di 5 gugus pulau. Sebaran tersebut terbanyak berada di Papua dengan diikuti 30 kabupaten, diikuti dengan Nusa Tenggara dengan 14 kabupaten, Maluku dengan 8 kabupaten, Sumatera dengan 7 kabupaten, dan Sulawesi dengan 3 kabupaten. Daftar nama-nama kabupaten yang diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal dicantumkan secara rinci untuk setiap wilayah tersebut. Kualitas pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar akibat disparitas layanan antar wilayah, terutama antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Dengan daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, terluar, yang mencakup 62 kabupaten atau kota menjadi fokus utama, karena kondisi pendidikannya jauh berbeda dari daerah perkotaan. Ketimpangan ini tidak hanya menurunkan kualitas pendidikan, tetapi juga memicu urbanisasi besar-besaran di mana keluarga pindah ke kota untuk pendidikan anaknya, memperparah kondisi 3T dan menimbulkan masalah sosial baru. Meskipun pemerintah sudah membuka formasi CPNS guru B3K lebih dari 1 juta pada tahun 2021 dengan total guru mencapai 3 juta, namun distribusi tetap tidak merata. Masalah utamanya yakni di daerah 3T adalah kekurangan guru kompeten dengan kualifikasi di bawah standar, seperti banyak yang hanya lulusan SMA atau bukan jurusan pendidikan. Contohnya saja di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, rata-rata guru tamatan SMA dengan sedikit PNS, dan di Kabupaten Konawe Kepulauan ada guru sarjana ekonomi mengajar di SD, yang jelas kontras dengan daerah non-3T di mana kualifikasi guru jauh lebih baik. Distribusi guru di Indonesia hingga kini masih mengalami tantangan yang cukup kompleks. Yang pertama adalah minimnya insentif dan fasilitas hidup yang layak di wilayah terpencil. Kondisi ini membuat banyak tenaga pendidik yang enggan untuk ditempatkan atau bertahan lama di daerah 3T. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi juga menjadikan hambatan yang serius. Banyak sekolah di daerah terpencil yang sulit dijangkau, baik karena kondisi jalan yang rusak maupun jarak tempuh yang jauh, sehingga mobilitas guru menjadi sulit dilakukan. Selanjutnya, yakni tantangan mengenai sistem rekrutmen dan penempatan guru yang belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan real tiap daerah. Akibatnya, sebagian wilayah mengalami kelebihan guru, dan sementara daerah lain justru mengalami kekurangan. Di sisi lain, pelatihan dan pengembangan profesional guru di daerah 3T masih terbatas. Hal ini menyebabkan peningkatan kompetensi guru berjalan lambat sehingga kualitas pembelajaran belum optimal. Terakhir, yakni hambatan geografis. Kondisi geografis menjadi faktor pembatas utama akses pendidikan, di mana jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan yang rusak, serta medan alam yang ekstrim menjadi penghalang siswa untuk dapat hadir di sekolah secara konsisten. Akibatnya, angka putus sekolah di daerah 3T cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pemerataan tenaga pendidik di Indonesia bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga menyangkut kesejahteraan, infrastruktur, dan kebijakan yang berpihak pada daerah terpencil. Ketidakmerataan penempatan guru antara wilayah perkotaan dan daerah 3T memberikan dampak yang cukup serius bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pertama, kualitas pendidikan di daerah 3T menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kekurangan guru yang kompeten dan berpengalaman membuat proses belajar mengajar tidak berjalan optimal. Akibatnya, kemampuan siswa di daerah 3T sering tertinggal dari siswa di wilayah lainnya. Kedua, ketimpangan ini memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Anak-anak di daerah 3T tidak memperoleh kesempatan belajar yang sama, sehingga mereka kesulitan untuk bersaing secara akademik dan mendapatkan peluang yang setara di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Ketiga, kondisi ini turut mendorong terjadinya urbanisasi. Banyak keluarga yang memilih pindah ke kota agar anak-anak mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih baik ataupun lebih layak. Namun, dampaknya, daerah 3T semakin tertinggal dan kehilangan potensi sumber daya manusianya yang seharusnya dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah tersebut. Masalah ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi guru bukan sekedar isu pendidikan, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, dan pemerataan pembangunan nasional. Ketidakmerataan penempatan guru antara wilayah perkotaan dan daerah 3T memberikan dampak yang cukup serius bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pertama, kualitas pendidikan di daerah 3T menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kekurangan guru yang kompeten dan berpengalaman membuat proses belajar mengajar tidak berjalan optimal. Akibatnya, kemampuan siswa di daerah 3T sering tertinggal dari siswa di wilayah lainnya. Kedua, ketimpangan ini memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Anak-anak di daerah 3T tidak memperoleh kesempatan belajar yang sama, sehingga mereka kesulitan untuk bersaing secara akademik dan mendapatkan peluang yang setara di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Ketiga, kondisi ini turut mendorong terjadinya urbanisasi. Banyak keluarga yang memilih pindah ke kota agar anak-anak mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih baik ataupun lebih layak. Namun, dampaknya, daerah 3T semakin tertinggal dan kehilangan potensi sumber daya manusianya yang seharusnya dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah tersebut. Masalah ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi guru bukan sekedar isu pendidikan, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, dan pemerataan pembangunan nasional. Untuk mengatasi ketidakmerataan tenaga pendidik di Indonesia, pemerintah merancang Sistem Pemerataan Guru Nasional atau SPGN, sebuah sistem yang mengatur formasi guru dalam CPNS dengan tujuan meratakan distribusi tenaga pengajar di seluruh Indonesia guna menjamin kualitas pendidikan dari hulu ke hilir. Pelaksanaannya mencakup penanaman rasa cinta tanah air dan semangat pengabdian sejak calon guru di bangku perkuliahan agar siap ditempatkan di mana saja sebagai ASN. Penempatan guru di daerah minimal selama 2 tahun dengan opsi tetap tinggal atau kembali setelah pengabdian, serta akses pendidikan lanjutan sebagai beasiswa untuk meningkatkan kualitas dan motivasi. Selain itu, SPGN menekankan kepastian hukum dan perlindungan bagi guru di daerah penugasan. Tunjangan memadai sebagai apresiasi dalam upaya kesejahteraan agar fokus pada profesi, serta kontrak yang jelas untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kualitas pengajar sehingga diharapkan tidak ada lagi daerah kekurangan guru atau ketimpangan pendidikan, memungkinkan peningkatan mutu pendidikan nasional secara merata. Kesimpulan dan saran yang bisa diberikan yakni distribusi guru di Indonesia masih timpang dengan kelebihan di wilayah perkotaan dan kekurangan di daerah 3T yakni terluar, terdepan, terluar yang mana mencakup 62 kabupaten atau kota terutama di Papua, Nusa Tenggara, Maluku, Sumatera, dan Sulawesi. Akibat minimnya intensif infrastruktur terbatas, rekrutmen yang belum sesuai kebutuhan real, pelatihan guru yang masih terbatas, serta kondisi geografis yang sulit. Sehingga kualitas pendidikan di 3T rendah karena banyak guru yang tidak kompeten, memperlebar kesenjangan sosial ekonomi, kesulitan anak-anak bersaing akademik, dan peningkatan urbanisasi. Meskipun pemerintah sudah membuka formasi CPNS guru P3K lebih dari 1 juta pada 2021 dengan total guru 3 juta, upaya melalui Sistem Pemerataan Guru Nasional SPGN bertujuan meratakan distribusi dengan mekanisme seperti penanaman semangat pengabdian, penempatan minimal 2 tahun, adanya beasiswa, tunjangan memadai, dan kontrak yang jelas. Namun, untuk efektivitasnya perlu ditingkatkan intensif dengan kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur, rekrutmen berdasarkan kebutuhan yang real, pelatihan profesional, serta inovasi teknologi, dan partisipasi dari masyarakat agar mutu pendidikan nasional meningkat secara merata. Sistem zonasi pendidikan telah resmi ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2017 melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa serta menghilangkan diskriminasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh sekolah. Dasar hukum kebijakan ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan setiap orang di negeri ini berhak memperoleh pendidikan dan setiap orang di negeri ini wajib menempuh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Oleh karena itu, negara wajib menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan sebagai hak asasi setiap warga negara. Sebelum penerapan sistem zonasi, PPDB biasanya bersifat kompetitif, mengutamakan nilai akademik, dan seringkali menggunakan siswa dari golongan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Hal ini memperlebar kesenjangan antar sekolah dan menyebabkan munculnya sekolah-sekolah unggul dan sekolah yang terisolasi. Perkembangan dan perubahan kebijakan sistem zonasi di Indonesia terjadi pada tahun ke tahun. Yang pertama dari tahun 2017 hingga 2018. Di dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan presentasi minimal sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang akan diterima. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah. Dalam radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaannya daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Dalam menetapkan radius zona, pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja bersama kepala sekolah ataupun instansi terkait. Untuk proses penerimaan calon peserta didik yang berdomisili di luar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yang akan diterima. Calon peserta didik yang melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yang akan diterima. Artinya, sistem zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% di luar penerimaan melalui radius zona terdekat. Yang kedua, yakni pada tahun ajaran 2019-2020 hingga tahun ajaran 2020-2021. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru pada 10 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memastikan PPDB tahun 2020 tetap menggunakan sistem zonasi. Di dalam Permendikbud tersebut menjelaskan perbedaan kuota jalur zonasi pada tahun 2019. Kuota jalur zonasi adalah minimal 80% dan sisanya diperuntukkan untuk jalur prestasi dan perpindahan. Pada tahun PPDB 2020, kuota jalur zonasi berkurang dengan skema menjadi 50% jalur zonasi, afirmasi sebanyak 15%, perpindahan 5%, dan jalur prestasi sebanyak 30%. Selanjutnya, yakni pada tahun 2025, menanggapi berbagai kritik dan kendala di lapangan, pemerintah akan mengganti sistem zonasi menjadi sistem domisili pada tahun 2025. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas aturan terkait tempat tinggal yang sah dalam proses seleksi sekolah. Zonasi lebih mengukur antara jarak tempat tinggal siswa dan sekolah. Artinya, siswa yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah memiliki prioritas lebih tinggi. Sementara itu, sistem domisili menitikberatkan pada data administrasi kependudukan seperti kartu keluarga atau KK dan domisili yang sah yang telah tercatat secara resmi dalam sistem Dukcapil, ini kependudukan dan catatan sipil. Jadi, yang dinilai bukan hanya jarak, tetapi keabsahan tempat tinggal berdasarkan data kependudukan yang akurat dan sah. Secara prinsip, kebijakan ini sangat relevan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bertujuan untuk meratakan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan antar sekolah, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Namun, relevansinya bergantung pada implementasi yang efektif, karena kebijakan ini masih memiliki tantangan seperti distribusi guru yang tidak merata, kurangnya sumber daya, dan masalah kecurangan dalam hal administrasi. Beberapa upaya untuk menyempurnakannya termasuk mempertimbangkan kriteria selain jarak seperti prestasi dan mengubah istilah dari zonasi menjadi domisili untuk mengurangi manipulasi data. Dengan adanya sistem ini diharapkan pemerataan pendidikan melalui siswa maupun tenaga pengajar dapat lebih seimbang dan tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan prestasi akademik dalam proses penerimaan murid baru. Namun, penerapan sistem zonasi ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi, sistem ini dipandang sebagai upaya yang baik untuk mencapai keadilan sosial di bidang pendidikan. Beberapa pihak berpendapat bahwa penerapan sistem zonasi belum sepenuhnya berkembang, terutama di daerah-daerah dengan kualitas dan fasilitas sekolah yang belum merata.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih mendalam dampak sistem zonasi terhadap penjamin mutu pendidikan, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, agar menjadi dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dampak baik dari sistem zonasi. Yang pertama, menghapus stigma sekolah unggulan versus sekolah terisolasi. Zonasi berkontribusi menghapus cap sekolah unggulan dan mendorong setiap sekolah untuk memperbaiki kualitasnya agar tidak ketinggalan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi orang tua karena anak belajar di dekat rumah, orang tua lebih mudah memantau dan ikut serta dalam aktivitas sekolah. Yang ketiga, menekan pengeluaran transportasi dan lama perjalanan menuju sekolah. Adanya zonasi ialah mengusahakan jarak antara rumah dan sekolah yang tidak terlalu jauh. Hal ini dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan bagi siswa. Selanjutnya ialah dampak buruk dari sistem zonasi. Yang pertama adalah maraknya kecurangan administrasi. Dengan adanya sistem zonasi yang mengutamakan jarak dan domisili, hal ini menyebabkan maraknya manipulasi data seperti pemindahan kakak sementara pada calon siswa ke kakak keluarga lain yang jaraknya lebih dekat dengan sekolah agar diterima di sistem zonasi. Yang kedua, menurunnya motivasi belajar pada siswa. Sistem zonasi secara tidak langsung menyingkirkan prestasi siswa sebagai alasan masuk ke sekolah dan mengutamakan jarak domisili siswa. Hal ini menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga ialah ketimpangan kualitas pendidikan dan tenaga pengajar masih terjadi. Meskipun zonasi diterapkan, belum semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang merata, baik dari segi tenaga pengajar, fasilitas, maupun kegiatan belajar mengajar. Solusi dan rekomendasi yang bisa diberikan yakni yang pertama, membuat grand design untuk pendidikan berkeadilan. Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat membuat skema penerimaan peserta didik baru yang lebih adil, tidak diskriminatif dan berpihak pada seluruh anak di Indonesia. Grand design ini perlu mengintegrasikan data demografis, distribusi sekolah, dan kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang lebih strategis. Yang kedua, yakni penegakan regulasi dan pengawasan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pungli dan manipulasi data diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Pemerintah juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif agar kasus-kasus penyimpangan dapat segera ditangani dengan baik. Yang ketiga, yakni peningkatan infrastruktur dan kualitas guru. Untuk mengatasi ketimpangan kualitas sekolah, pemerintah harus meningkatkan infrastruktur sekolah, khususnya di daerah tertinggal seperti 3T. Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru juga menjadi prioritas agar semua sekolah memiliki tenaga pengajar berkualitas dan mendapatkan pendidikan yang setara.